Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV di rumah dan para penonton studio, apa kabar? Baik, masih semangat ya? Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Dan pemirsa, Provinsi Banten tentunya memiliki potensi besar untuk menjadi poros pertumbuhan nasional dengan lokasi strategis dan juga beragam sumber daya pembangunan infrastruktur tentunya menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing dan konektivitas antar wilayah. Namun pemirsa, pertanyaannya adalah sejauh mana akselerasi pembangunan ini dapat menjamin pemerataan? Apakah pertumbuhan ini hanya terpusat di kawasan perkotaan atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat di pelosok? Tentunya pada hari ini kita akan bahas bersama para narasumber kita pada hari ini. Di samping saya sudah hadir Pak Wawan Suhada, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Eki. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Luar baik. biasa. Dan di tengah kita juga sudah hadir pemirsa ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Bapak Yan Ardiansa Ahmad. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Masih semangat Pak ya? Semangat. Dan pemirsa, kita juga kehadiran akademisi dan juga tokoh masyarakat Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak hari ini? Semangat Pak ya? Sehat semangat. Sehat semangat, baik. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan coba buka pembahasan ini. Terlebih dahulu ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini kalau kita melihat perkembangan atau pertumbuhan infrastruktur dan juga konektivitas antar wilayah ini, sejauh mana menurut pandangan Pak Wawan sendiri? Ya Mas Eki, terima kasih sekali kita pagi ini kita berdiskusi tentang banyak hal. Insya Allah salah satunya adalah tentang koneksivitas ya. Menurut kami di DPRD Provinsi Banten saat ini kami menilai agenda pemerintah provinsi khususnya di PUPR ya, ada Pak Ian. Alhamdulillah trackingnya sudah baik ya. Ada berbagai konektivitas yang telah dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya adalah tol ya, yang menghubungkan tol Panimbang yang menghubungkan antara Banten Utara dengan Banten Selatan dan Barat. Alhamdulillah itu juga sudah membuktikan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan konektivitas lintas daerah ya, dan juga proses dari pembangunan beberapa sub-sub jalan yang sudah berjalan dengan baik. Namun memang ada beberapa catatan ya yang saat ini perlu kita fokuskan, yaitu peningkatan ruas jalan di daerah selatan ya, seperti Lebak dan Pandeglang ya Pak Yan ya. Ini juga menjadi fokus kita agar percepatan pembangunan di wilayah selatan khususnya dapat mengikuti percepatan pembangunan di wilayah Tangerang Raya. Seperti itu Mas Eki. Baik, Ya. berarti sejauh ini sudah terlihat baik, namun masih ada catatan-catatan begitu. Ya. Kita ke Pak Ian berarti. Ini Pak Ian, kalau sejauh ini tadi ada beberapa catatan juga. Nah, ini pemirsa di rumah juga mungkin penasaran ini. Sebetulnya untuk program utama terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan juga pemerataan ini, apa Pak yang dicanangkan oleh DPUPR sendiri? Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi yang pertama mungkin penekanan pembangunan ini yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya ya, pemerintah daerah. Kita frame yang kita gunakan tentu saja dari RPJP dan RPJMD ya. Lalu diteruskan dalam masa transisi ini di RPD. Jadi tidak lepas semua pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini PUPR dalam konteks infrastruktur, itu merupakan implementasi dari rencana-rencana yang sudah disusun secara berkala. Nah, dilihat dari potret RPJMD sebelumnya sampai dengan saat ini dan RPD, alhamdulillah memang pencapaian-pencapaian kita sudah on the track dan kita kawal terus, dan itu tentu saja atas juga pengawasan dari DPRD ya, untuk bisa mendapatkan target-target kita rencanakan. Dan target-target ini salah satunya memang benar disampaikan bahwa ada disparitas antara utara selatan, dan tentu saja ini tidak hanya terkait dengan bagaimana roda ekonomi bergerak di utara dan di selatan secara terpisah, tetapi sporadis ini kita selesaikan dengan koneksi-koneksi utama. Sebagaimana kita ketahui bahwa target utama, program utama kita di sisi aksesibilitas dan konektivitas ini adalah bagaimana kita
membuat jalan kewenangan Provinsi Banten itu dalam kondisi mantap 100%. Nah ini alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah mencapai persentase yang cukup besar ya, di 95 ke atas, 96%, 90 sampai dengan 99%. Sekarang sedang kita kejar ke arah sana. Dan tentu saja ini akan berimplikasi kepada kelancaran logistik. Logistik yang nanti sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah-daerah selatan itu akan bisa terakses dengan lebih baik dan terangkut lebih baik kepada pasar. Nah itu yang kita utamakan sebenarnya. Jadi ada beberapa program utama kita seperti itu, menyelesaikan ring barat, ring tengah, dan ring timur. Nah saat ini seperti disampaikan tadi memang di sisi selatan ya, dengan SK Gubernur baru terkait dengan jalan, kita memiliki tanggung jawab 856,9 km yang harus kita selesaikan. Karena ada jalan kabupaten yang beralih menjadi jalan provinsi, Pak. Nah ini jalan-jalan kabupaten yang beralih menjadi jalan provinsi di 2023 lalu sudah kita mulai eksekusi, kita mulai selesaikan dengan pembangunan-pembangunan yang nantinya kami harapkan di akhir di RPD ini kita bisa selesaikan itu semua gitu. Sehingga nanti kita akan meningkat pada pemeliharaan jalan gitu, seperti itu. Jadi program utama kami khususnya di jalan itu adalah bagaimana kita menyelesaikan jalan kewenangan provinsi itu di posisi 100% ya. Di target kita. Lalu selanjutnya untuk mendukung percepatan itu kita juga memiliki program akselerasi untuk pemilihan penyedia jasa melalui e-katalog. Nah, jadi e-katalog ini sudah kita lakukan dan sudah bisa mempercepat proses pemilihan barang jasa dan pelaksanaannya gitu. Nah, ini sebagai terobosan yang baik sekali yang dari kementerian atau dari pusat, sehingga kami di daerah juga bisa tidak lagi terganggu dengan proses yang terlalu lama gitu. Selanjutnya yang tentunya menjadi program utama kami adalah ada kebijakan dari Gubernur Banten saat ini untuk bisa menduplikasi IJD, Pak, Impres Jalan Daerah. Nah, Impres Jalan Daerah ini tentunya sekarang dinamakan Jalan Strategis Daerah ya, IJKD ya. Nah ini bagaimana infiltrasi kepada jalan-jalan kabupaten kota bisa kita lakukan berdasarkan amanat dari peraturan undang-undang tentang jalan. Jadi kita diizinkan untuk masuk menginfiltrasi jalan-jalan daerah. Tentunya di 2025 kita sedang bicarakan dengan DPRD, Pak. Bagaimana itu bisa kita laksanakan gitu kan di rencana penganggaran 2025. Nah kita percaya dengan infiltrasi atau intervensi yang cukup signifikan ini, mudah-mudahan tadi yang konektivitas antara sumber-sumber produksi masyarakat, sumber-sumber produksi ekonomi masyarakat terhadap jalan provinsi dan jalan nasional itu bisa segera kita percepat penyelesaiannya gitu. Karena kita tahu kemampuan fiskal dari kabupaten kota khususnya di selatan itu kita masih lihat lebih lemah dibandingkan kabupaten kota yang di utara gitu, Pak. Nah itu salah satu solusi kami di program utama untuk peningkatan aksesibilitas. Berarti sejauh ini sudah 96% dan juga ada percepatan dari akselerasi dan juga infiltrasi ke daerah-daerah. Gitu. Ini kita ke Pak Tony. Pak Tony, tadi melihat bagaimana target di tahun ini juga sudah sampai angka yang cukup tinggi, 96%. Ini kalau melihat dari dampak ke masyarakatnya ini, pandangan Pak Tony seperti apa? Ya, kalau dilihat dari tahun 2000 ke hari ini, tentu pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Provinsi Banten lebih baik. Tetapi memang kita harus bisa melihat bahwa perkembangan yang hari ini terlihat itu masih program strategis nasional. Sehingga dengan kondisi derajat desentralisasi fiskal atau kemampuan keuangan daerah, tadi sudah disinggung oleh Pak Wawan bahwa pendapatan daerah di selatan itu disparitasnya terlalu tinggi dengan wilayah utara, sehingga kemampuan pembangunan yang dilakukan oleh kewenangan provinsi tidak diimbangi oleh kemampuan kewenangan di kabupaten kota khususnya di wilayah selatan. Nah sehingga kalau provinsi saja ada program strategis nasional yang membantu
akses terhadap aktivitas masyarakat dan industri. Sebagai kepanjangan atau wakil pemerintah pusat, alangkah indahnya kalau gubernur juga melakukan hal yang sama bagi seluruh kabupaten kota. Karena kita punya 3 wilayah kerja pembangunan, 1, 2, dan 3. Nah, untuk wilayah selatan itu didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Sementara di utara itu didominasi oleh industri pengolahan. Ini akan lebih baik kalau akses itu dipermudah untuk bisa mengirim bahan mentah yang dihasilkan oleh wilayah utara ke wilayah selatan ke utara, ini menjadi lebih mudah. Nah, artinya ke depannya ada bantuan yang sifatnya program strategis daerah tadi untuk membantu kabupaten kota yang kemampuan fiskalnya masih rendah. Kemudian yang kedua, Pak Dewan, ini saya agak cemas dari dulu, Pak. Memang konsepnya pemerintah daerah itu akan menganggarkan jika sesuatu sudah ada, Pak. Nah, jadi jalannya sudah dibangun, tetapi sarananya belum ada. PJU belum ada, rambu belum ada. Nah, apakah yang disinggung Pak Ian tadi tentang RPJM, tentang rencana pembangunan, kalau memang PUPR sudah merencanakan pembangunan, maka di sub ataupun perangkat daerah lainnya juga merencanakan pemenuhan atas sarana terhadap lahirnya sebuah jalan, sehingga tidak lagi terjadi kecelakaan karena gelap, kecelakaan karena tidak terlihat ada rambu dan seterusnya. Seperti itu mungkin. Ini diskusi mungkin kita akan lanjutkan lagi, ini makin menarik, akan kita kupas. Tentunya setelah jeda yang satu ini kita akan kembali. Baik, pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita kembali ke diskusi kita terkait dengan akselerasi pembangunan. Kita ke Pak Wawan kembali. Pak Wawan, tadi juga sempat disinggung bagaimana kemudian program-program dari pemerintah, dari DPUPR Provinsi Banten sendiri. Tapi menurut Anda bagaimana Anda menilai program-program yang saat ini sedang dijalankan ataupun yang akan dijalankan ke depan begitu? Ya, saya kira PUPR yang memiliki budget anggaran hampir sekitar 1,1 triliun ya. Kami harapkan dapat melakukan percepatan beberapa poin-poin konektivitas di sekitar Banten ya, khususnya di pesisir utara ya, di mana di daerah Sakti juga membutuhkan perhatian, dan juga di Banten Tengah ya, jalur tengah juga sepertinya kita harus fokus juga melakukan konektivitas di Banten Tengah, serta reaktivasi jalur-jalur perhubungan yang lain ya, yang membutuhkan penanganan PUPR. Saya rasa ke depan kita perlu melakukan sebuah pemetaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten, khususnya di selatan, tengah, dan utara. Nah, khusus Tangerang Raya, saya rasa walaupun daerah Tangerang Raya ini tersupport langsung oleh pihak swasta dan juga beberapa pihak-pihak yang memang memiliki permodalan di bidang pengadaan properti dan lain-lain, saya rasa tetap harus menjadi prioritas, karena alokasi anggaran PUPR saya lihat hampir 60% beralokasi di Lebak dan Pandeglang. Bukan berarti ya proyek-proyek pelebaran jalan atau perbaikan jalan di daerah Tangerang ya tidak dipedulikan. Perlu adanya pemerataan, tetap ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur konektivitas baik di Tangerang Raya maupun di utara maupun selatan, gitu Pak Ian ya. Dan saya rasa saya menyambut baik aplikasi yang diluncurkan oleh PUPR ya, pelaporan jalan ya, pelaporan jalan, aplikasi pelaporan jalan di PUPR yang sudah di launching ya. Kita menyambut baik program itu, dan kami harapkan masyarakat di Banten dapat memanfaatkan aplikasi itu dengan baik, sehingga kami bisa memberikan satu intervensi agar PUPR memberikan perhatian kepada ruas-ruas jalan yang memang dilaporkan oleh masyarakat. Kami dari Partai Nasdem pun, dari fraksi Partai Nasdem pun membuka jalur hotline ya. Kami ada yang namanya Lapor Nasdem G, gitu kan.
Nah itu juga kita membuka jalur komunikasi antara kami dengan masyarakat melalui WhatsApp yang ada di fraksi Nasdem. Nah ini juga satu perhatian yang perlu kita sampaikan ke Pak Ian ya, mengenai akses yang dapat kita manfaatkan dan maksimalkan menuju Banten International Stadium. Ini menjadi satu permasalahan yang harus kita hadapi bersama Pak Tommy ya. Karena Banten International Stadium ini sudah menjadi produk. 800 miliar lebih dana kita sudah tertanam di sana. Artinya kita perlu duduk bersama bagaimana mencari solusi konektivitas dari pusat pemerintahan kita menuju kompleks olahraga yang sangat bermanfaat untuk masyarakat kita, terutama anak-anak muda ini kan, Gen Z milenial ini pasti membutuhkan satu hiburan yang sifatnya juga membangun kegiatan-kegiatan olahraga, betul nggak? Jadi ke depan saya setelah sampaikan ke beberapa media bahwa optimalisasi Banten International Stadium ini bukan hanya menumbuhkan kegiatan olahraga, tapi juga menumbuhkan ekosistem, ya bahkan secara umumnya bisa meningkatkan peradaban. Lihat saja di Gelora Bung Karno, ya di GBK itu bukan hanya olahraganya yang tumbuh, tapi hotel juga di sana ada, ya tempat-tempat nongkrong, kafe dan sebagainya untuk nobar dan sebagainya juga ada. Artinya ketika kompleks Banten International Stadium ini kita optimalkan, insya Allah sisi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar ya akan tumbuh dengan cepat ya. Ini juga menjadi PR kita bersama ya, bukan hanya PR Komisi 4 saja, tapi ini juga menjadi PR kita bersama. Insya Allah di pemerintahan yang akan terpilih di 27 November nanti kita akan dorong ya bersama Pak Ian ya, Pak Kadis, tentunya kita duduk bareng bagaimana caranya kita mengoptimalkan aset Provinsi Banten yang yang sangat bermanfaat. Kalau memang harus kita operasikan oleh swasta ya kenapa tidak gitu kan. Kalau memang dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten mengalami masalah anggaran dan sebagainya, kita bisa bicarakan gitu Mas. Baik, ini menarik. Kita kembali ke Pak Tony mungkin. Pak Tony, ini tadi sempat disinggung anggaran juga untuk DPR ini cukup besar. Ada juga salah satu produk yang sudah jadi seperti Banten International Stadium tentang pengelolaannya. Nah, pandangan Pak Tony sendiri ini dampak kepada masyarakat. Ini harapan seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah begitu untuk pengelolaan lebih baik, untuk mendorong perekonomian masyarakat itu seperti apa gitu? Tadi sudah saya singgung bahwa dari jalan yang dibangun oleh provinsi saja itu tidak segera dilengkapi dengan sarana prasarana jalan, PJU-nya, rambunya dan sebagainya. Itu jalannya sudah jadi, setahun kemudian baru ada rambu-rambu. Sementara kecelakaan sudah terjadi dan seterusnya. Menyangkut dengan BIS, Banten International Stadium. Jangankan untuk menuju ke BIS tadi, warga kita setiap hari dari Pandeglang, dari Lebak menuju ke KP3B, ke pusat pemerintahan Provinsi Banten, itu juga sering macet. Artinya tadi sudah disinggung lagi bahwa ada disparitas nih terkait pendapatan masing-masing daerah kabupaten kota di Banten. Sehingga Provinsi Banten perlu juga, kalau hari ini bantuan keuangan tidak ada lagi, mungkin ada mekanisme lain yang bisa membantu penganggaran terkait pemenuhan accessibility. BIS kenapa tidak diminati swasta? Karena akses ke sana tidak ada, tidak menarik. Demikian juga yang menyangkut wilayah Pandeglang dan Lebak, itu investor tidak terlalu tertarik karena harus memulai dari nol. Berbeda dengan wilayah utara yang sudah tersedia segala sesuatunya. Jadi tidak perlu mengeluarkan banyak dana investasi. Nah, ini saya berharap bahwa gubernur terpilih nanti itu benar-benar menjadi seorang wakil pemerintah pusat yang mau merangkul 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten sehingga pemerataan pembangunan terjadi. Tidak fokus kepada selatan saja, tetapi utara juga tetap ada pemerataan sesuai proporsinya. Saya pikir begitu, Kang Rifki. Ini berbicara soal disparitas, ini kita kembali ke Pak Ian. Pak Ian, kalau misalkan dari DPR sendiri, sejauh mana begitu kolaborasi yang sudah dilakukan antara dinas terkait atau lembaga terkait dan dengan pemerintah tentunya untuk memastikan pembangunan yang dilakukan itu efektif dan sampai tidak ada disparitas begitu? Ya, terima kasih.
menarik ini Pak, dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Wawan dari DPRD dan Pak Tony. Jadi kami tentu saja kami tadi sampaikan bahwa sebelum pembangunan itu dimulai tentu saja ada pembicaraan-pembicaraan yang memang dalam tataran struktural harus dilakukan Pak. Salah satunya adalah Forum Renja ya, Forum Renja OPD. Kami di sana mengundang baik dari sisi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan. Dibicarakan di sana bagaimana strategi berikut juga dengan skala prioritas yang ada untuk bisa menyelesaikan hal yang seperti disampaikan tadi Pak. Nah tentunya ya itu menjadi PR selanjutnya ketika itu sudah disampaikan berbagi tugasnya seperti apa kan gitu. Nah dalam sesi ini PUPR sudah selalu fokus pada apa yang menjadi kesepakatan dari forum-forum itu. Nah focusing ini tentu saja terkait dengan potensi yang ada di daerah itu. Jadi kita pahami bahwa skema konektivitas ini kalau di skema jalan nasional adalah bagaimana menghubungkan pusat pertumbuhan ibu kota, ya ibu kota dari kabupaten kota dan bagaimana menghubungkan ibu kota provinsi dan nasional. Sedangkan untuk pemerintah provinsi itu bagaimana mengkoneksikan jalan-jalan sekunder ini. Nah, jalan sekunder yang ada, nah ini bagaimana agar terhubung secara baik dan bisa segera diselesaikan. Nah ini yang menjadi fokus kita, termasuk di dalamnya katakan seperti misalnya jalan-jalan di utara. Jalan di utara ini kita tidak sembarangan untuk bisa mengalokasikan secara teknikal jenis perkerasannya, gitu ya. Lalu bagaimana dengan kapasitas jalan dan sebagainya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di utara seperti itu. Jadi tidak juga kita sembarangan untuk bisa mengalokasikan ketika jalan ini dilewati oleh kendaraan-kendaraan dengan kapasitas besar misalnya seperti itu. Berbeda halnya dengan selatan. Nah selatan ini lebih cenderung kepada bagaimana koneksi dari pusat-pusat ekonomi tadi, ya, sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah pelosok itu bisa terakses langsung ke pusat-pusat perdagangan ya, atau pusat-pusat transaksi ekonomi. Nah ini, jadi tentu saja terkait dengan disparitas ini kita mengklasifikasikan itu berdasarkan hal tersebut. Ya. Ada yang berbasis kepada bagaimana koneksi ini bisa memperlancar ring-ring yang tadi saya sampaikan. Lalu juga ada bagaimana kita memperlancar gitu ya, memperlancar dan juga menjamin keberlanjutan dari aksesibilitas potensi yang ada di daerah itu Pak gitu. Baik. Ini kalau misalkan kita berbicara soal pembangunan jalan, ada juga pengalihan dari jalan kabupaten kota ke provinsi. Ini menjadi salah satu perhatian juga. Kalau salah satunya adalah Jalan Cisoka Adiasa yang saat ini menjadi kewenangan provinsi. Kalau menurut Pak Yen sejauh ini seperti apa untuk pembangunan di Cisoka Adiasa sendiri? Ya, Cisoka Adiasa ini salah satu yang memang diserahkan pada kita, gitu ya. Dan kita juga saat ini dalam posisi untuk bisa menata itu ya. Jadi skema di kami di PUPR provinsi itu adalah aset-aset yang sudah terakui, ya, sudah terakui ditetapkan melalui SK Gubernur Banten, itu diklasifikasi kewenangan pengelolaannya kepada UPT-UPT, kepada UPT-UPT jalan, Pak. Kami memiliki 4 UPT jalan, ya. Serang Cilegon yang sekarang berkantor di Bayangkara, lalu di Cipondoh itu yang meliputi kewenangan Tangerang Raya, lalu di Pandeglang yang meliputi kawasan wilayah Kabupaten Pandeglang, dan Lebak yang meliputi kawasan Lebak. Nah masing-masing UPT ini diberikan amanat untuk mengelola, Pak. Tidak hanya memelihara, jadi mengelola. Dalam konteks ini ketika jalan ini memang dalam kondisi diserahkan baik dari kabupaten kota, maka selanjutnya adalah bagaimana memelihara atau menjaga jalan ini untuk bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah ini seperti itu, Pak. Nah bagi jalan-jalan yang memang diserahkan dalam posisi tidak baik gitu, atau dalam kondisi rusak berat, kami semenjak tahun lalu sudah mengeksekusi atau membuat pembangunan ya, di jalan-jalan tersebut. Contohnya adalah Cikumpai Ciparai yang di Lebak, lalu Sumur Taman Jaya ya, di Pandeglang. Ini kami percepat untuk bisa memenuhi target yang tadi kemantapan jalan, juga bagaimana target terhadap pelayanan publik
aksesibilitas yang disediakan untuk masyarakat bertransaksi ekonomi seperti itu. Baik, ini Ya. menjadi semakin menarik untuk kita bahas, namun kita harus jeda sejenak. Ya. Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita kembali membahas terkait dengan akselerasi pembangunan. Kali ini kita ke Pak Ian, dimulai dari Pak Ian. Pak Ian, kalau misalkan kita membahas akselerasi pembangunan, percepatan begitu, ini juga ada salah satu yang menarik untuk dibahas, yang mana DPUPR saat ini juga meluncurkan aplikasi tentang aplikasi pengaduan jalan yang baru diluncurkan oleh DPUPR Banten. Sejauh ini seperti apa begitu Pak? Ya, Terkait terima dengan kasih peluncuran aplikasi. Pak Moderator. Jadi perlu kami sampaikan tadi ada yang mungkin ada sedikit yang belum kami tegaskan di sini bahwa mekanisme pengaduan ini merupakan salah satu implementasi dari kolaborasi pembangunan antara masyarakat dan pemerintah seperti itu. Esensinya itu Pak. Secara konsep ini adalah bagaimana mendapatkan feedback yang real time. Karena kalau sekarang biasa kita main surat ya, bersurat itu kan ada waktu, ada jeda waktu yang harus ditempuh untuk bisa mengeksekusi, untuk bisa menindaklanjuti. Tapi dengan skema SIJJ ini, Sistem Informasi Jalan Jembatan Kami Pengaduan Masyarakat, ini kita ingin mendapatkan input yang real time, online dan cepat, sehingga kepala dinas langsung bisa mengakselerasi itu kepada masing-masing UPT Jalan Jembatan. Nah, di UPT Jalan Jembatan juga ini akan menjadi akselerasi kami untuk bisa mengambil tindakan terhadap pengaduan-pengaduan tersebut. Ya. Nah, alhamdulillah saat ini begitu banyak ya masyarakat yang memberikan masukan, input, khususnya terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Misalnya katakanlah ada jalan berlubang di salah satu ruas. Itu masyarakat merasakan bahwa itu ternyata penting sekali dan itu diberikan input pada kami. Dan pada saat itu juga, hari itu juga, tidak dalam hitungan jam, itu bisa tersalurkan informasi itu ke UPT yang bersangkutan. Nah, UPT yang bersangkutan langsung dengan tim gerak cepatnya, tim reaksi cepat kami, itu langsung masuk ke lapangan dan menambal itu Pak. Jadi kalau di kami ini ada semacam ungkapan, tidak boleh dibiarkan berlama-lama ini. Lubang-lubang jalan itu terbuka. Karena apa? Itu membahayakan sekali untuk pengguna jalan ketika lubang-lubang itu tidak ditangani dengan baik kan gitu. Nah itu Pak, jadi ada beberapa hal yang memang dengan kemajuan digitalisasi ini sangat diuntungkan sekali ya terkait dengan bagaimana tata kelola pemerintahan ini bisa lebih dipercepat lah penanganannya gitu ya dari sisi tata kelola pemerintahan. Dan juga terkait dengan kolaborasi dengan masyarakat ini juga kita memang sudah diamanatkan oleh perundang-perundangan bahwa setiap pengaduan masyarakat atau ungkapan masyarakat ataupun laporan dari masyarakat itu harus berbasis data yang jelas. Data yang jelas. Artinya di sini namanya siapa yang jelas, lalu apa yang disampaikan, keluhannya apa, dan itu bagaimana dampaknya. Dan itu sudah ada di form di SIJJ pengaduan masyarakat itu. Jadi alhamdulillah ini sudah kita gulirkan dan sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah ini kita sudah menjalani itu Pak. Itu. Baik, jadi masyarakat bisa langsung lapor begitu lewat aplikasi ini. Ini menarik. Kita kembali ke Pak Tony. Pak Tony, ini ada peluncuran aplikasi pengaduan jalan. Jadi masyarakat bisa langsung lapor dan bisa langsung ditindak. Ini kalau dari tanggapan Anda mengenai inovasi-inovasi seperti ini, bagaimana begitu? Ya ini hebatnya Pak Wawan aja gitu ya, mendorong PUPR bisa memunculkan aplikasi di Play Store gitu ya. Nah, pada saat ini memang perlu ada sosialisasi ke masyarakat bahwa lapor kondisi jalan itu dapat diunduh di Play Store-nya masing-masing gadgetnya masyarakat di Banten. Tapi alangkah lebih indahnya terobosan ini yang harus kita apresiasi dilengkapi dengan kewenangan kabupaten kota bahkan ke desa. Nah, hari ini kan aplikasinya hanya mengakomodir jalan kewenangan provinsi.
Sementara masyarakat nggak tahu ini wilayah siapa kewenangannya. Yang kami tahu adalah ini adalah jalan rusak. Bahkan kami juga berharap ke Pak Wawan ada masukan dari PUPR bahwa banyak jalan yang belum tuntas. Misalkan di Cipocok Jaya, seberang pom bensin yang baru itu, tiba-tiba jalan jadi menyempit, dari luas menjadi menyempit. Atau di depan Polda Banten, dari luas tiba-tiba menyempit, sementara tonase mobil yang lewat ke sana juga cukup besar-besar. Artinya ini ada permasalahan, apakah permasalahan pembebasan lahan dan sebagainya. Mungkin DPRD bisa mengakomodir pihak masyarakat dan pemerintah daerah untuk permasalahan-permasalahan ini. Nah, artinya selain digitalisasi tadi, mudah-mudahan PUPR juga bisa memberikan semacam pengumuman kepada masyarakat bahwa tanah ini masih bermasalah atau pembebasan lahannya bermasalah, sehingga ada muncul partisipasi publik untuk melakukan berbagai pendekatan kepada pihak-pihak terkait gitu. Jadi masyarakat bisa ikut serta menyelesaikan atau ikut serta dalam pembangunan daerah gitu. Sekali lagi kami mengapresiasi lahirnya platform digital untuk pengaduan jalan, tapi semoga tadi bisa dimutakhirkan dengan kewenangannya sampai ke wilayah pedesaan, atau paling tidak masukannya bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya. Baik, ini menarik tadi sempat disinggung terkait dengan keikutsertaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Ini kita ke Pak Wawan. Pak Wawan, kalau Anda melihat ataupun menilai begitu, ini bagaimana terkait dengan keterlibatan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah padat karya begitu untuk ikut terlibat dalam pemeliharaan jalan begitu. Terima kasih Mas Zaki. Jadi gini, pertama kami sangat mengapresiasi ya langkah yang dilakukan oleh PUPR dalam menciptakan aplikasi khusus yang menyangkut pengaduan jalan provinsi. Betul Kang Tommy sampaikan tadi, masyarakat tahunya jalan rusak gitu kan. Masyarakat nggak tahu klasifikasi ini jalan kabupaten atau jalan provinsi atau jalan negara itu kan. Ini perlu menjadi pemasukan untuk aplikasi ya, untuk pengembangan aplikasi. Nah, dari kesemua itu kami melihat khususnya di Komisi 4 ya dan di fraksi Partai Nasdem melihat bahwa yang paling terpenting terhadap proses yang terjadi adalah proses pengawasan ya. Bagaimana kita sebagai komponen masyarakat bisa mengawasi dan memberikan masukan secara cepat, dan PUPR dapat menindaklanjuti secara cepat. Kami melihat khususnya di daerah utara ya, seperti yang terjadi di ruas jalan provinsi yang menghubungkan daerah Sepatan, Paku Haji, Kosambi dan sekitarnya ya, yang notabene merupakan jalan kewenangan provinsi. Di sana saking kita keteteran dalam memperbaiki jalan rusak sehingga timbul riak sosial di masyarakat ya. Memang proyek strategis nasional di sana sedang gencar-gencarnya, tetapi sebagai pihak yang memang bertanggung jawab terhadap ketersediaan infrastruktur di lingkungan ya, baik khususnya di bidang jalan ya, kita sebagai pemerintah provinsi dan juga PUPR sebagai dinas yang berwenang di pengadaan jalan tersebut, dan kami sebagai pengawas ya, sebagai pengawas pembangunan, pastinya kami melihat bahwa riak yang terjadi di masyarakat itu bagian dari bukti bahwa kita masih belum cepat dalam menangani hal-hal yang sifatnya perbaikan dan pengawasan, khususnya di konektivitas di wilayah ya. Seharusnya gejolak sosial di masyarakat kemarin yang di daerah Kosambi ya, terjadinya luar biasa, peristiwa yang luar biasa kemarin ya, kami turut berduka atas beberapa korban yang timbul ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menciptakan infrastruktur yang layak. Pembangunan PSN tetap berjalan, namun pemeliharaan infrastruktur tetap harus berjalan sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak sosial di masyarakat. Itu Kang Ian ya, seperti itu. Baik. Pemeliharaan harus tetap terjalan, dan nampaknya Pak Wawan ini juga para audiens juga tak sabar ingin bertanya nih. Mungkin ada dari audiens yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber, boleh? Siapa? Boleh berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya ya, Pak. Ya. Apa saja rencana ke depannya untuk proyek-proyek infrastruktur lainnya yang akan dilaksanakan di Banten ini, Pak? Terima kasih. Baik. Penanya selanjutnya boleh?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Topik yang sangat menarik ya, yang dibahas pada pagi kali ini dan juga apa yang disampaikan cukup menarik. Agak sedikit pertanyaan, bagaimana pendapat Bapak terkait akselerasi atau percepatan yang dilakukan pemerintah saat ini? Apakah itu sudah maksimal dan sudah merata? Dan juga apa dampaknya yang mengancam warga jika pemerataan itu belum terrealisasi? Selain daripada disparitas itu tadi Pak mungkin. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, sejauh ini apa saja temuan Bapak selaku DPRD terhadap hal yang menghambat percepatan pembangunan dan apa saja langkah Bapak untuk kedepannya? Terima kasih. Terima kasih. Baik, berarti pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada Pak Wawan. Tapi jawabannya ditahan dulu karena kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Tadi sempat ditanyakan oleh audiens ini, kita ke Pak Tony terlebih dahulu mungkin. Pak Tony, tadi sempat ditanyakan bagaimana pandangan Anda tentunya terkait dengan akselerasi percepatan dan apa dampaknya jika yang mengancam warga jika ini tidak terrealisasi begitu, selain dengan disparitas tadi. Pertama kita sebagai masyarakat harus berhusnudon kepada pemerintah daerah khususnya bahwa pemerintah mempunyai rencana untuk memberikan pelayanan dasar, dalam hal ini adalah jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan PUPR untuk bisa memenuhi kelayakan dalam kondisi mantap tadi, dalam artian jalan dalam kondisi baik dan sedang. Nah, kita juga mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan dasar untuk jalan dan jembatan tadi, tetapi dalam hal terjadi hal yang di luar keinginan pemerintah ataupun kita, kerusakan jalan ini sebenarnya masyarakat dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal terjadi eksiden, dalam hal terjadi kecelakaan, dampak dari sebuah jalan yang tidak memadai, maka masyarakat dapat melakukan gugatan dalam melakukan komplain kepada negara, dan itu dibolehkan menurut undang-undang dan ada prosesnya, sehingga hak dan kewajiban warga negara terhadap pelayanan dasar ini memang sangat dilindungi oleh konstitusi kita. Jadi mari kita mendukung sekali lagi atas upaya-upaya rencana pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar di bidang jalan dan jembatan. Baik, selanjutnya ini kita ke Pak Wawan. Pak Wawan, tadi sempat ditanyakan apa saja sih temuan-temuan Anda begitu di lapangan ataupun laporan dari masyarakat juga terkait dengan akselerasi percepatan yang dilakukan pemerintah dan apa kemudian yang menjadi hambatan begitu. Ya, makasih Mas Zaki. Beberapa hal yang kami temukan di lapangan menyangkut proses dari percepatan pembangunan konektivitas ini adalah ada dua hal. Pertama, perencanaan dari pembangunan tersebut. Kita sering melihat bahwa sebuah pembangunan jalan infrastruktur yang tiba-tiba berhenti di satu titik seperti yang Kang Tong sampaikan tadi. Ini bagian dari kelemahan perencanaan pembangunan ya. Kami harapkan ke depan pihak OPD teknis ya, baik PUPR maupun dan jajarannya bisa mengemas sebuah perencanaan secara matang ya, mulai dari pengadaan lahan, pelebaran jalan misalnya harus betul-betul direncanakan secara matang. Jangan sampai melihat di praktek di lapangan banyak jalan-jalan atau ruas jalan yang masih tersendat dan penyempitan yang titik mengakibatkan kemacetan di ruas jalan tertentu. Itu salah satu contoh ya. Kedua yang paling menarik adalah sisi pengawasan pembangunan itu sendiri. Kami melihat ada 30 titik proyek strategis dan prioritas di tahun 2024 ya, Kang Ian ya. Kita melihat ada 30 titik pembangunan konektivitas ya, infrastruktur konektivitas di tahun 2024 ini. Kami berharap ke depan pengawasan ini
ya dapat kita lakukan secara bersama-sama. Kita bisa melakukan pengecekan secara berkala. Saya harap juga kita bisa membuat skema bersama pengawasan ini berapa persen setiap periode tertentu, dan pastinya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah direncanakan. Jika ada proyek-proyek pembangunan infrastruktur konektivitas di Provinsi Banten yang mengalami hambatan, tentunya ini menjadi PR bersama. Bukan hanya PR bagi PUPR saja sebagai Diknas OPD teknis, tetapi ini juga menjadi PR kita agar masyarakat tidak menjadi korban. Ya, bukan hanya korban kerusakan jalan, tetapi korban pembangunan infrastruktur konektivitas yang tidak rampung atau tidak selesai. Ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi dua hal itu ke depan kita pasti akan terus bersama-sama dengan dinas terkait, khususnya PUPR ya, dengan Pak Kadis dan jajaran untuk senantiasa kita bersatu padu ya, kita bergandengan tangan lah untuk saling merencanakan dan mengawasi proses pembangunan di beberapa titik jalan, khususnya di proyek-proyek prioritas di tahun 2024 ini. Itu Mas. Baik, kita ke Pak Yan. Pak Yan, tadi sempat ditanyakan oleh para audiens, tadi apa kemudian menjadi rencana untuk proyek-proyek ke depan, infrastruktur yang lainnya yang akan dilaksanakan di Banten, tadi sempat ditanyakan. Boleh? Ya, terima kasih Mas. Jadi berdasarkan usulan kami yang saat ini akan dan sedang dibahas ya bersama DPRD, ya kami mengusulkan untuk menyelesaikan program-program utama yang tadi kami sampaikan ya terkait dengan rencana pembangunan daerah ya di masa transisi sampai dengan 2026. Gitu ya. Ada beberapa yang memang jika tidak diselesaikan maka ini tidak berfungsi secara optimal, Pak. Seperti tadi disampaikan oleh dari Pak Wawan di DPRD, bahwa ada jalan-jalan yang memang lahannya harus segera kita selesaikan secara segera untuk bisa menjamin ketersambungan dari konektivitas jalan yang sudah dibangun. Itu menjadi prioritas kami ya. Yang pertama, tentu saja ini kaitannya di penataan perkotaan khususnya di ibu kota Provinsi Banten ya, di Serang. Lalu juga ada peningkatan kapasitas jalan yang memang saat ini jalan ini menimbulkan titik kemacetan existing kondisinya. Jadi ini ada di Tangerang di Simpang Gondrong, Pak. Seperti itu, nah itu salah satunya itu yang nanti akan kami juga teruskan penataannya gitu kan ke wilayah-wilayah yang lain. Termasuk di dalamnya jembatan-jembatan yang memang kondisinya saat ini memang dalam kondisi sempit. Kapasitas jalannya mungkin lebar jembatannya 5 meter gitu kan. Kami akan lebarkan itu menjadi kapasitas minimal jalan provinsi gitu. Hal ini sangat penting karena ketika kita berbicara mengenai kapasitas angkutan ya, angkutan dari produk-produk pertanian yang melewati jalan kami, jika jembatannya masih dalam posisi sempit, ini akan menghambat karena ini akan ada 2 kali proses ya yang akan menjadi peningkatan terhadap cost terhadap produksi. Nah, seyogianya itu yang kita rencanakan. Jadi untuk daerah selatan kami tetap fokus untuk menyelesaikan jalan-jalan ex kabupaten yang saat ini sudah meningkat menjadi jalan provinsi, termasuk di dalamnya penataan ya. Dan tentunya yang paling penting itu adalah bagaimana jalan-jalan ini gitu kan, yang tadi yang disampaikan dari skema impres jalan daerah versi pusat, Pak. Nah, ini bagaimana ini bisa kita lanjutkan, Pak, di kemudian hari agar kelemahan kekurangan-kekurangan yang ada di kabupaten kota khususnya di daerah selatan ini bisa kita segera bantu ya dari provinsi terkait dengan skemanya, mekanismenya tentu saja itu nanti dibicarakan lebih lanjut dan nanti kita ingin tidak melihat lagi lah bahwa jalan-jalan akses ke pertanian, ke desa gitu ya, lalu ke pusat-pusat produksi masyarakat itu dalam kondisi rusak, Pak, gitu. Baik. Tentu saja ini jadi penting sekali perhatian kami. Sudah terjawab berarti ya dari pertanyaan audiens terkait dengan apa saja kemudian rencana yang akan dilakukan oleh DPUPR Banten ke depan. Nampaknya ini kita sudah tak terasa nih Pak, kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang, berdiskusi dan juga berdialog terkait dengan akselerasi percepatan pembangunan di Banten. Mungkin ada closing statement pertama mungkin dari Pak Tony terlebih dahulu. Pak Tony, sampaikan kepada masyarakat. Ya, mari kita
optimalkan layanan aplikasi lapor jalan yang dimiliki oleh PUPR untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat, khususnya kondisi jalan yang rusak, sehingga tidak membahayakan diri dan orang lain, sehingga kita bisa selamat, orang lain pun selamat. Karena respon PUPR tadi dipastikan akan gercep. Yang kedua, mari kita optimalkan ruas-ruas jalan untuk pertumbuhan ekonomi. Misalkan tadi ada akses tol, exit tolnya mari kita manfaatkan sebagai generasi muda untuk pertumbuhan ekonomi UMKM. Baik, boleh tepuk tangannya? Selanjutnya dari Pak Ian mungkin ingin disampaikan. Terima kasih bahwa kami dari PUPR akan tetap ongoing, ya, akan tetap komit terhadap rencana yang sudah digariskan bersama dengan DPRD. Dan tentu saja itu ada inovasi-inovasi baru yang akan kami juga sampaikan kepada DPRD Provinsi Banten untuk bisa diakselerasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya terhadap program-program yang memang memerlukan percepatan kami akan laksanakan ya secepatnya untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat. Dan yang sekali lagi yang mungkin yang terpenting dari ini semua bahwa tidak ada pekerjaan PUPR yang dikerjakan sendiri, Pak. Jadi PUPR ini bekerja bersama dengan masyarakat, khususnya masyarakat jasa konstruksi, sehingga penting sekali rantai pasok sumber daya manusia di sektor konstruksi ini bisa disupport oleh universitas, disupport oleh masyarakat umum ya, yang juga punya kapasitas, kapabilitas dan kompetensi. Nah ini penting sekali bagi kita karena penyedia jasa saat ini membutuhkan sekali peran serta generasi muda ya untuk bisa menyokong pekerjaan-pekerjaan konstruksi di lapangan yang tentunya dengan klasifikasi yang terpercaya, Pak. Gitu. Nah itu saja mungkin untuk terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Ian sudah hadir. Terakhir mungkin dari Pak Wawan Suhada. Pak Wawan, closing statement pada kesempatan kali ini. Boleh disampaikan kepada para pemirsa di rumah. Terima kasih Kang Tony, Pak Ian juga. Pembangunan pada hakikatnya bukan hanya milik perwakilan dari masyarakat yaitu DPRD, tetapi pembangunan adalah milik kita bersama. Ya. Kami apresiasi pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas PUPR dan dinas lainnya bahwa pembangunan di Banten alhamdulillah berjalan dengan baik. Memang ada beberapa yang menjadi catatan kita ke depan dan ini bukan menjadi kekurangan untuk kita semua ya, khususnya di dinas dan juga kami sebagai pengawas pembangunan. Ini adalah PR kita bersama. Terus kita awasi pembangunan di Provinsi Banten mulai dari anggaran sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Itu adalah bagian dari proses yang harus kita lewati dan lalui. Kami dari Komisi 4 dan juga fraksi Partai Nasdem sangat memahami masukan dari masyarakat adalah menjadi hal yang paling penting. Ya, kami akan terus mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat. Kami akan terus mengawal masukan-masukan dari masyarakat. Untuk itu dari fraksi Nasdem kami membuka jalur aspirasi melalui hotline number 08777 010 1551. Ya, silakan masyarakat di wilayah Banten yang dapat menyampaikan aspirasi melalui hotline number tersebut. Insya Allah kami dari fraksi Nasdem khususnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti seluruh masukan-masukan yang masuk ke dalam hotline number tersebut. Semoga itu menjadi solusi yang dapat menjembatani antara masukan dari masyarakat hingga ke teknis penyelenggara pemerintahan baik dinas maupun OPD-OPD yang lain. Terima kasih. Baik, sekali lagi tepuk tangan boleh untuk Pak Wawan dan juga ketiga narasumber kita pada hari ini. Tadi juga ada hotline-nya juga Pak ya, sudah disebutkan. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten hingga akhir. Dan kita akan kembali dengan forum dialog lainnya. Saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.